Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Afriyanti dengan nomor induk mahasiswa 21124248. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan ujian kinerja dengan praktek pembelajaran pada fase E dengan materi menerapkan perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Selamat menyaksikan. Baiklah Anda semuanya, coba berdiri di tempat duduknya masing-masing. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Coba lihat bagaimana kerapiannya, apakah bajunya sudah rapi semuanya, atau sampah apakah ada di bawah tempat duduknya masing-masing. Silakan diambil dan dibuang keluar. Semuanya harus berada dalam posisi keadaan siap. Oke, sudah rapi semuanya? Ya, Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, selamat pagi. Pagi. Sehat, luar biasa. Masih kurang semangat. Coba. Selamat pagi. Tangannya di mana? Pagi. Sehat, luar biasa. Nah, untuk saat ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk pimpin pembacaan doa kita. Siap, Bro. Selamat, Bro. Tiga, Bro. Mulai. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan kegiatan yang sama dengan seperti sebelumnya, itu adalah membaca ayat Al-Quran. Siap giliran siapa lagi yang membaca ayat Al-Quran kita yang kemarin? Yang lainnya silakan menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarut
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Baiklah, terima kasih kepada Anika yang sudah membaca ayat Al-Quran pada pertemuan kita hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita ambil absen dulu ya. Hadir Pak Yesto, Muhammad Hamza, Fauzul Azim tadi, Muhammad Irfan, kemudian Muhammad Aziz, Muhammad Iqbal Nofriansah, kemudian lanjut Muhammad Rafi, kemudian Rahman Hidayat, terakhir Kevin Afridil dan Reza Utaria. Jadi hadir semuanya ya. Ada yang nggak masuk temannya? Siapa? Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Minggu kemarin Ibu sudah mengasih tahu kepada Ananda apa materi kita hari ini. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang perilaku mahabbah, kauf, raja, dan apakah dalam mata kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut terhadap materi ini, apakah Anda Ibu masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih? Nah, apa materi kita yang sebelumnya? Yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, itu adalah materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi itu adalah perbuatan yang harus kita hindari. Nah, kemudian pada saat ini materi kita yaitu perilaku mahabbah, kauf, raja, dan tawakal. Nah, kira-kira materi kita ini apakah suatu perilaku atau perbuatan yang harus kita tinggalkan atau yang harus kita kerjakan? Harus kita kerjakan. Berarti sepertinya ini yang Ibu sudah sedikit mengetahui tentang materi kita ya. Nah, untuk pertama Ibu akan coba berikan beberapa pertanyaan. Coba Anda jawab soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan perilaku mahabbah? Jangan bisa menjawab. Apa yang dimaksud dengan perilaku mahabbah? Adif, oke, silakan Adif. Apa itu yang dimaksud dengan perilaku mahabbah, Adif? Perilaku mahabbah adalah rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan cara Ya, dengan cara salat lima waktu, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. oke, ya, mahabbah itu adalah suatu perbuatan bentuk cinta kita kepada Allah dengan melakukan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus sekali Hadis. Kemudian kita coba pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan perilaku kauf? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Andika, coba Andika. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Oke, kauf itu adalah perbuatan takut. Takut kita kepada Allah. Bagaimana caranya membuktikan kalau kita itu memiliki rasa takut kepada Allah? Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Menjauhi larangannya dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan perilaku mahabbah, kauf, raja, dan tawakal. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mempelajari materi ini, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini?
Jadi kita sudah melihat video, juga sudah melihat tayangan dari video. Nah, sekarang kan ada yang sudah berbentuk kelompok. Nah, sekarang coba perwakilan dari kelompok, silahkan kamu ambil beberapa pertanyaan ke depan. Silakan perwakilan kelompoknya. Satu orang sekelompok. Ini kelompok satu. Oke, lanjut. Nah, masing-masing kelompok itu sudah mendapatkan kartu bergambar tentang materi kita hari ini. Ya, jadi kelompok satu mana tadi? Ya, kelompok satu itu sudah ada pertanyaannya sudah dapatkan lembarannya? Kelompok dua udah, kelompok tiga udah. Nah, di kelompok satu itu kan sudah ada beberapa pertanyaan, itu menjelaskan tentang perilaku mahabbah, kauf, raja dan tawakal. Kemudian untuk kelompok dua, pertanyaan itu adalah menjelaskan masing-masing contoh dari perilaku mahabbah itu apa contohnya, perilaku kauf itu apa contohnya, raja itu apa contohnya, dan tawakal itu apa contohnya. Kemudian pertanyaan kelompok tiga, silakan cari bagaimana cara menerapkan perilaku yang mahabbah, kauf, raja dan tawakal itu. Nah, itu pertanyaannya di masing-masing kelompok sudah kan? Sudah ya? Nah, silakan kamu diskusikan, kamu cari jawaban pertanyaan tersebut. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan
Sudah Bu. Sudah. Satu. Kelompok 2? Nah, siap. Udah ya, berarti udah semuanya. Nah, sekarang giliran siapa yang mau tampil dulu? Kelompok berapa yang ingin tampil dulu? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3, oke. Silakan kelompok 3. Kita persilahkan kepada kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 1 dan 2 silakan berikan pertanyaannya. Silakan berdiri di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kinerja kelompok kami. Satu, bagaimana cara menyadarkan perilaku maafah, kau rajak dan tawakal. Maafah, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Kau menjauhi perbuatan maksiat, segera beramal saleh. Rajak, selalu memohon ampunan, memohon agar selalu dikasihani Allah SWT. Tawakal, berdoa agar mendapat yang terbaik, bersikap gigih dan ulet dalam berusaha. Nah, silakan kepada kelompok 1 atau 2. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 3. Adif? Oke. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berserah diri kepada Allah dan berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Betul. Sudah. Bagaimana kelompok 1? Paham dengan jawabannya? Silakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah paham dengan jawabannya? Paham. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah. Nah, kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, beberapa yang ingin tambah. Nah, jadi dari kegiatan yang sudah kamu lakukan tadi berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan perilaku mahabbah, kaul saja dan tawakal. Jadi perilaku tersebut adalah perilaku yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi itu namanya adalah perilaku mahabbah. Apa itu mahabbah itu? Rasa cinta. Ya, rasa cinta kita kepada Allah, yaitu dengan cara bagaimana caranya? Baca Quran, apa lagi? Lakukan apa yang diperintahkan. Ya, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian khauf, itu kita harus memiliki rasa takut kepada Allah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut tersebut di dalam hati kita. Nah, jadi kita tidak senang saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada raja, itu adalah tentang kita mengharapkan ridho atau pahala hanya kepada Allah. Kemudian tawakal dalam menata kehidupan kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan berbagai perilaku mahabbah, khauf, raja dan tawakal tadi. Nah, baiklah, setelah kita selesai tadi berdiskusi, kemudian kamu juga sudah menampilkan medianya dalam presentasi kelompok. Sekarang coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang perilaku mahabbah, khauf, raja dan tawakal? Coba, siapa yang bisa menyampaikan?
jelas tentang pelajaran mahabbah kaum dan raja dan tawakal adalah menambah iman kita kepada Allah dan berakhlak mulia dan menerapkan perilaku, dan kita dapat menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Yang bisa silakan berdiri tempat duduknya, sampaikan apa yang kamu dapati dari materi hari ini. Ada? Adik bisa adik? Tidak, Bu. Ada yang bisa menyampaikan satu orang lagi kesimpulannya? Nah, tadi kesimpulannya hari ini yaitu adalah perilaku ini itu harus kita laksanakan dan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya dalam menata kehidupan kita itu bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak bisa saja kita awak mahabbah senyum. Jadi tidak bisa seperti itu. Kita harus melaksanakan semuanya, harus melaksanakan mahabbah, khauf, raja dan tawakal. Tidak bisa satu-satunya saja, harus semuanya itu bisa kita laksanakan supaya ketika menata dalam kehidupan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, baiklah, untuk selanjutnya untuk tugas kita di rumah, silakan nanti kamu seperti biasa kita kirimkan lewat link WA grupnya nanti ya. Kirimkan link soalnya. Kemudian link soal itu tidak dibuka untuk selama kita kan selama 1 minggu lagi, bukan untuk 1 minggu. Jadi nanti silakan kamu kerjakan sampai di rumah. Itu batasan waktunya sampai jam 12 malam. Ya, jadi silakan kerjakan. Itu ada beberapa soal nanti melalui link quizzes. Ya, jadi silakan nanti kamu kerjakan. Kalau nanti tidak ada yang mengerjakan lewat jam 12, berarti otomatis itu tidak ada mengerjakan tugas, berarti tidak ada nilainya. Nah, baiklah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya silahkan ditunggu gurunya di kelas ya, tidak ada ya.